Dia anggap bahwa surat Rasulullah itu ya adalah surat untuk menunjuk. Yang berikutnya jamaah, surat Rasulullah ya kepada Raja Dimashq, Raja Damaskus, Suriah hari ini ya. Haris bin Abi Shammar Al-Ghassani. Haris bin Abi Shammar Al-Ghassani ini itu orang Arab dari kabilah Bani Ghassan. Di era jahiliyah sebelum Rasulullah diutus ya, hubungan antara orang-orang Mekah dan penguasa Damaskus ya, kota Damaskus atau Haris bin Shammar Al-Ghassani itu sangat baik. Jadi ketika orang-orang Mekah ya, kafir orang-orang Quraisy Mekah datang ke Damaskus, mereka diterima dengan sangat baik oleh Raja Al-Ghassani ini ya. Kalau kita baca serial Umar itu pernah ketemu dengan dia ini, Haris bin Shammar Al-Ghassani ini ya. Namun masalahnya adalah Haris bin Abi Shammar ini walaupun dia berdarah Arab, tapi dia berada di bawah kendali Romawi. Karena Damaskus itu masuk dalam kekuasaan Romawi. Namun dalam posisi demikian justru dia merasa lebih dari orang-orang Mekah. Kami ini ya, masuk keluarga besar Romawi. Dia merasa bangga dan lebih baik statusnya dari orang-orang Arab Mekah ini, walaupun mereka sesama Arab. Karena itu ketika surat Rasulullah yang dibawa oleh Syuja' bin Wahab dari kabilah Bani Asad bin Khuzaimah ya, dari kabilah Bani Asad, dia murka, dia marah. Dia anggap bahwa surat Rasulullah itu ya adalah surat untuk menunjukkan ketaklukan. Padahal dia selama ini takluknya kepada Romawi. Maka untuk itu jelas dia tidak mau masuk Islam, bahkan dia memberitahu Heraklius gitu kan, minta izin kepada Heraklius ya menyiapkan pasukan perang gitu kan ya, dan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia minta izin kepada Heraklius ya untuk memerangi Rasulullah ya. Tetapi Heraklius tidak mengizinkan. Jangan, kata dia ya. Akhirnya dia tidak jadi menyerang Rasulullah SAW. Jadi utusan Nabi pulang kembali dengan tangan hampa dan tidak ada apa-apain ya, tapi urusannya belum selesai. Mereka masih menyimpan dendam kepada Rasulullah untuk menyerang tidak diizinkan oleh rajanya. Karena itu ketika utusan Nabi datang kepada raja inilah kembali ya, dia marah besar, dipenggal leher utusan Nabi ini dan serahkan kepalanya kepada Raja Romawi, dan terjadilah perang Mu'tah ya. Nanti belakangan ada lanjutannya lagi ya, yaitu perang Tabuk ya, antara Rasulullah yang pimpin langsung. Kalau perang Mu'tah kan Nabi nggak ikut, tapi dalam perang Tabuk Nabi ikut. Nabi bawa 30.000 tentara. Kalau Mu'tah itu 3.000, 30.000 tentara. Namun mereka udah ketakutan duluan dan tidak terjadi perang. Nah, puncak sentuhan kaum muslimin dengan Romawi ini ya, nanti kita ketemu di tahun ke-13 Hijriah setelah Nabi wafat, yaitu perang Yarmuk. 39.000 kaum muslimin melawan 240.000 Romawi. Baik, terakhir surat Rasulullah kepada Raja Oman. Wallahu alam ya, tapi kalau kita lihat peta ya, posisi Oman itu dia berbatasan dengan Yaman. Rasul SAW ya khusus ya mengirimkan surat kepada Raja Oman ini ya, seorang sahabat beliau yang waktu itu belum lama masuk Islam. Namanya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Dia belum lama masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha waktu itu ya. Dikirimlah surat Rasulullah kepada penguasa Oman namanya Jaifar. Dia punya saudara namanya Abd, sehingga dipanggil dengan Jaifar bin Al-Jalandi. Dia bermarga Arab. Oman itu bermarga Arab. Ini unik. Jadi kalau utusan-utusan Nabi yang lain itu bawa surat Rasul diantarin pulang. Kalau Amr bin As ini enggak. Jadi sebelum dia menghadap raja, dia pelajari dulu karakter raja ini, kebiasaannya. Bahkan dia sempat deketin orang-orang yang tahu kebiasaan raja ini. Bahkan dikabarkan dalam riwayat selama 3 hari Amr bin As ini ya, berada di Oman. Jadi enggak langsung, enggak terus dia karakter kesukaannya. Maka kita belajar tentang seni diplomasi luar biasa kepada Amr bin As. Dan pada akhirnya dengan izin Allah SWT dia datang ketemu raja ini setelah kenal karakternya dan dikondisikan, dan dia masuk Islam di hadapan Amr bin As. Malah Amr bin As pernah berjanji gitu kan, saya tidak akan pulang sampai raja ini masuk Islam. Dikabarkan Rasulullah itu sempat khawatir dengan Amr, ini kenapa nih orang nggak pulang-pulang gitu ya. Biasanya yang lain seminggu balik biasanya gitu kan, atau sekian lah biasa diduga, tapi kok nggak pulang-pulang. Ternyata ketika dia pulang, dia laporan bahwa Raja Oman beserta dengan keluarga dan sebagian rakyatnya itu sudah masuk Islam. Jadi bukan hanya rajanya, tapi juga keluarga raja dan sebagian besar penduduk Oman itu sudah
masuk Islam. Ini kelakuan Amr bin As ya. Dan dengan kecanggihan itulah kemudian dia berhasil mengislamkan keluarga, Oman dan rakyat.